Kan gak mungkin Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi akan selalu merespon apa yang telah viral. Beberapa instansi daerah beranggapannya langsung, wah Cakrama cina non erek ngacak-ngacak cina. Nah, ini yang menjadi sebagian besar dari kami yang khawatir, yang tahu ya, khawatir. Kenapa? Karena kami tahu karakternya. Kan karunya anu teu bisa nyieun konten atuh. Banyak kudu nungguan viral mah. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau kompak, solid, bersatu untuk rakyat. Petarung! saya yakin kalau Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi akan beda dengan yang sebelumnya. Kalau dikritisi atau diberi masukan, saya yakin akan dengan senang hati untuk menerima masukan-masukan itu. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau masyarakat mengkritisi atau memberikan masukan, dianggap musuh, Pak. Dan itu kealami oleh kami. Kenapa kami menyurati? Karena kami meminta perlindungan kepada pemerintah. Pemerintah Indonesia itu ada sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, tugasnya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu dia. Ya? Pemerintah wajib seperti pemerintah. Itu. Ya, oke. Lalu hak warga negara itu apa? Ada di pasal 28A bahwa kami itu punya hak hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lah pemerintah itu tidak dibatasi bahwa ini tanggung jawabnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kota. Enggak. Ya semua pemerintah. Kebetulan di Provinsi Jawa Barat itu ada bidang perlindungan konsumen yang berada di Disperindak Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang kebetulan tahun lalu mendapatkan award. Betul. Ya, dapat penghargaan. Ya, dapat penghargaan award. Dalam kategori pemerintah yang peduli, sangat memperhatikan ya, peduli terhadap memperhatikan. Saya baca itu. Terhadap perlindungan konsumen. Ya kami mengadu. Jadi kronologisnya seperti itu. Betul. Ya, jadi kenapa kami menyurati ke pemerintah? Ya itu semata-mata minta perlindungan. Cuma sayang, kadang-kadang ini pengertiannya saya juga bingung gitu ya. Kenapa sering beberapa staf mengatakan kepada kami ini harus dibawa menjadi ke sengketa. Ada third party atau ada UPTD dan lain-lain. Saya bilang ini bukan sengketa. Kami adalah aduan, beda dengan sengketa. Acuan saya kenapa saya kekeh bahwa ini bukan sengketa. Sengketa itu kita harus lihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Okay. Sengketa itu apa? Ada dua belah pihak. Kalau tadi produsen hit itu membalas surat kami, membantah sehingga terjadi silang pendapat perdebatan, baru itu namanya sengketa. Ya, betul. Atau menjadi suatu perkara. Ya. Ini kan tidak dibalas, tidak ada respon, tidak ada pertentangan, diskusi, debat atau apapun. Berarti kan bukan sengketa. Ya. Lah, lalu kami masyarakat untuk bisa dilindungi, itu minta ke siapa? Ya ke pemerintah Indonesia, karena KTP saya juga masih warga Jawa Barat. Beberapa instansi daerah beranggapannya langsung, wah Cakrama cina non erek ngacak-ngacak cina. Ya karena mereka nggak pernah mau denger. Ada permasalahan. Bicara regulasi, udah jelas regulasinya udah bertahun-tahun mereka nggak laksanakan. Kalau Pak Gubernur sudah balik, retreat, ya kami jangan juga jadi kesel gitu ya. Ini Kaisar Kebon rame terus gitu. Ya kami mau ngomong kemana? Kami ingin melihat Jabar benar-benar istimewa. Dan jangan salahkan juga bahwa masyarakat Jabar itu sangat berharap terhadap kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Kan gak mungkin Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi akan selalu merespon apa yang telah viral. Alexander Agung berkata, "Aku tidak takut pada pasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Aku takut pada pasukan domba yang dipimpin oleh seekor singa." Saya yakin sehebat-hebatnya Kang Deddy Mulyadi dengan pengalamannya sebagai DPRD di kabupaten, lalu menjadi bupati maupun di DPR RI.
pasti tidak akan mampu sendirian. Ya, sekarang kan di bersama dengan para aparatur yang Kang Deddy Mulyadi katakan yang pintar-pintar itu. Nah, ini yang menjadi sebagian besar dari kami yang khawatir, yang tahu ya. Khawatir. Kenapa? Karena kami tahu karakternya. Ya mungkin berbeda antara yang sudah dialami dengan kondisi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan tidak mungkin juga kan Bapak Gubernur dapat menanggapi semua respon yang sudah viral. Viral di TikTok, viral di YouTube, kan nggak mungkin seperti itu. Dan kami pun masyarakat itu memilih langsung gubernur dan wakil gubernurnya. Bagaimana sekarang solusinya jika ada kami sebagai masyarakat memerlukan bantuan Bapak Gubernur untuk ataupun memberikan masukan-masukan kepada Bapak Gubernur. Jangan meminta kami untuk mendatangi bidang-bidang teknisnya. Kenapa? Saya, ini contoh real ya, bosen mendatangi bidang teknis. Satu, banyak alasan. Kedua, saling melempar tanggung jawab. Ketiga, siga bekicot jalannya. Dan digebahkan ke jalan. Nah itu diakui pada saat kami audiensi terakhir oleh Inspektorat Jabar, oleh Ibu Inspektur, Ibu Eni. Pada saat bulan Oktober kami audiensikan. Pada akhir 2024 kami audiensikan. Ada rekamannya di saya. Kayak sengaja gitu. Dengan Ibu Inspektur saja mengakui. Audiensi, ya, ditunggu. Sampai bosan itu masyarakatnya. Dan hanya diakui tim kami yang terus-terusan dengan sangat ketat mengawasi. Tapi saya bilang juga, ini aparatur yang ada di Pemprov Jabar baru akan melakukan perbaikan jika terkena kasus hukum. Seperti yang kami adukan pada saat awal tahun 2024. Karetah ngegara rubung. Rewas termasuk inspekturnya. Termasuk juga itu PJ Gubernur dan saat itu PJ Sekda. Karek ngagarubug. Tapi kan kami tidak seperti ormas yang lain ataupun kelompok-kelompok lain yang mendemo. Kenapa juga banyak sekali ormas LSM yang mendemo? Nah itu yang keduanya. Baru akan didengar jika sudah demo besar-besaran. Apa iya akan seperti itu terus? Lalu seberapa sempat nanti Bapak Gubernur untuk melakukan menjalankan visinya untuk mencapai Jabar Istimewa untuk bisa melihat yang viral-viral? Kan nggak mungkin seperti itu. Salurannya harus kemana? Ke DPRD. Kami dari tahun 2023, dari tahun 2020 malahan, menyurati ke DPRD. 2023 kami surati. Akhir 2024 juga setelah Bapak Gubernur terpilih, kami surati itu DPRD Jabar. Terpilih dengan suara terbanyak. Kami surati DPRD Jabar. Sampai hari ini, gak ada respon tuh. Ya jangan nanti semua masyarakat bikin konten, diviralkan, serahkan. Kenapa akan terjadi seperti itu? Karena kepercayaan masyarakat sangat besar, harapan masyarakat sangat besar terjadinya apa yang menjadi visi dari Jabar Istimewa. Tentu harapan, tuntutan pun akan menjadi sangat besar. Dan kasihan juga itu masyarakat yang punya pengalaman ataupun solusi-solusi ya yang kritis-kritis yang bersifat konstruktif tanpa ada
muatan-muatan politis ataupun lainnya, tapi ingin turut mensukseskan visi dari Jabar Istimewa, itu tidak ada salurannya. Kayaknya nih, mungkin saya harus kontakin teman-teman nih. Apa dibikin forum aja gitu ya? Forum pemerhati kebijakan KDM. Wah, sigana serunya. Jadi masukan-masukan dari berbagai daerah gitu ya terkait pelaksanaan dari Jabar Istimewa ataupun melaporkan di daerah-daerah, kan karunya anu teu bisa nyieun konten atuh. Banyak kudu nungguan viral mah. Kayaknya sih harus ngobrol nih sama rekan-rekan. Minggu depan kayaknya nih ada teman lama yang akan datang ke saya. Yang akan datang bertemu. Nanti saya ngobrol-ngobrol tuh. Ketua Kisnandar. Kita ngobrol-ngobrol. Yaitu Bandung nanti yang Pak Dedin. Majalengka, Ki Buyung, Ki Ujo, Cianjur. Kita ngobrol yuk ah. Yang sedikit-sedikit aja dulu daerah-daerah dekat. Kita bikin forum supaya masukan-masukan masyarakat ini bisa nyampe nih ke Pak Gubernur langsung gitu ya. Tapi ingat, kita tidak ada muatan politis. Kita akan sama-sama ingin mensukseskan Jabar Istimewa.